Pada malam ini kita akan kedatangan 3 narasumber. Jadi yang pertama adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pelopor dari pergerakan pembatalan nasabah Alawi. Yang kedua adalah Gus Aziz Zazuli dari Banten. Yang ketiga adalah Dr. Sugeng dan saya sebagai moderator. Sebagai pembukaan, saya akan terangkan sedikit ya, bahwa Bahsul Masail ini adalah suatu forum diskusi keagamaan yang khas dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang berfokus pada pembahasan isu-isu fikih atau hukum Islam yang belum memiliki ketetapan hukum yang jelas atau memerlukan penyesuaian dengan konteks zaman. Bahsul Masail adalah forum musyawarah yang melibatkan para ulama, kiai, dan ahli keilmuan Islam, terutama di lingkungan pesantren NU, untuk membahas permasalahan keagamaan, khususnya dalam bidang fikih, yang belum memiliki hukum pasti atau memerlukan penjelasan baru berdasarkan perkembangan zaman. Menurut Kiai Haji Syahal Mahfud, Bahsul Masail adalah istilah yang digunakan NU sebagai pengganti istilah istimbat atau ijtihad, karena istilah-istilah tersebut dianggap terlalu berat di kalangan NU. Bahsul Masail bertujuan untuk menghasilkan fatwa atau keputusan yang dapat menjadi panduan bagi umat Islam, khususnya warga NU. Nah, sekarang kita berangkat ke narasumber, ke Yai Imad. Yai Imad dulu ya. Silakan. Ya. Beredar kabar dari Pak Sugeng bahwa sebetulnya Bahsul Masail ini sudah sempat akan diadakan pada 6 Mei 2024, tetapi ternyata gagal ya. Apakah informasi itu benar ya? Ya, benar itu. Penyebab kegagalannya apa ya waktu itu ya? Memang gini ya. Sebelumnya saya sapa Dr. Sugeng Sugiarto, Gus Aziz Zazuli, kebanggaan Nahdlatul Ulama, juga Mas Lutfi Abdul Ghani. Memang kejadiannya tahun 2024 itu saya mendapat informasi ya, atau pemberitahuan dari Ketua LBMNU, yaitu Kiai Mahbub Ramadan, bahwa akan diadakan Bahsul Masail antar internal Suriah. Jadi ada Bahsul Masail internal Suriah yang akan dilaksanakan mengenai nasab itu. Kemudian saya diminta untuk juga menghubungi Dr. Sugeng Sugiarto, karena selain akan membahas secara turos sesuai dengan kebiasaan di Nahdlatul Ulama, akan pula diminta beberapa para ahli, baik dari ahli filologi, dari ahli DNA, dan sebagainya. Yang pertama akan dimintai yaitu penjelasan dari pakar DNA. Dalam hal ini diminta saya untuk menghubungi Dr. Sugeng Sugiarto, dan kemudian saya hubungi Dr. Sugeng Sugiarto bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024. Sebenarnya saya waktu itu sedang ada kegiatan atau direncanakan ada kegiatan pelantikan PWILS di Madura, Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan di Madura. Tapi kemudian saya membatalkan acara di Madura itu demi untuk terselenggaranya acara Bahsul Masail tingkat Suriah di gedung PBNU.
Tetapi kemudian ketika kita sudah mempersiapkan dan Pak Dr. Sugeng Sugiharto juga sudah menyatakan kesiapannya, tetapi kemudian ada pembatalan dari Ketua LBM menghubungi saya bahwa acara Bahsul Masail yang sedianya akan dilaksanakan di PBNU itu urung dilaksanakan karena Surya akan mempelajari dari apa yang telah saya tulis. Jadi sebelum acara itu pihak Surya meminta saya untuk menuliskan apa saja yang akan dibahas di dalam forum Bahsul Masail. Saya diminta membuat deskripsi, kemudian membuat pertanyaan, kemudian membuat jawaban apa saja jawabannya, kemudian referensinya apa saja. Karena memang dalam tradisi Bahsul Masail di Nahdlatul Ulama itu seperti itu. Jadi harus ada tim ahli untuk tasawur akan sebuah masalah. Ini suara apakah bisa di-mute dulu yang lainnya? Oh ya Kiai. Siapa ya? Ya ini yang anu. Gus ini kelihatannya. Sebentar. Gus ini, Gus apa? Gus Ajis. Udah saya mute. Oke. Monggo Kiai. Ya demikian kronologinya, Mas Lutfi. Baik, terima kasih Yai atas keterangannya. Berarti sebetulnya sudah sempat serius ya Yai ya, bahwa di tanggal 6 Mei itu akan diadakan ya. Terus dengan adanya pembatalan ini Yai, apakah kedepannya bakal ada rencana untuk diadakan kembali Yai? Karena kesannya kan PBNU pengen membuat masalah polemik nasab ini seperti tetap menjadi tidak jelas dengan tanpa adanya Bahsul Masail Yai. Gini, Nahdlatul Ulama itu sekaligus ini saya terangkan tentang bagaimana Nahdlatul Ulama di dalam menghadapi masalah-masalah hukum ya. Jadi Nahdlatul Ulama itu mempunyai cara berpikir Nahdlatul Ulama. Jadi cara berpikir Nahdlatul Ulama itu yang pertama adalah tatawur, yang kedua adalah tawasud, yang ketiga adalah manhaji. Tatawur itu adalah dinamis. Jadi tidak statis. Cara berpikir Nahdlatul Ulama adalah cara berpikir yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman, tidak terfokus kepada teks, tetapi juga mempunyai dinamisasi di dalam bagaimana Nahdlatul Ulama dapat merumuskan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan zamannya. Kemudian Nahdlatul Ulama juga tawasud, artinya tawasud itu la liberalian wala tekstualian. Dia tidak liberal, dia juga tidak tekstualis. Jadi dia tidak terlalu menafikan teks, tapi juga tidak terpaku terhadap teks itu sendiri. Jadi bersifat bersifat tawasud, moderat di dalam bagaimana cara berpikir. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama mempunyai cara berpikir yang disebut manhaji. Manhaji itu adalah berpikir metodologis. Artinya ketika di dalam sebuah masalah yang kita hadapi itu tidak terdapat teks di dalam pendapat-pendapat ulama, maka yang diikuti adalah metodologi cara berpikir ulama masa lalu di dalam menyelesaikan masalah. Jadi dari taklid kauli naik kepada taklid manhaji. Jadi bertaklid terhadap cara mereka beristihad. Jadi tidak hanya di dalam Nahdlatul Ulama itu mengambil teks-teks dalam kitab-kitab turas, tetapi kemudian peserta Bahsul Masail dapat pula menggali hukum itu berdasarkan
metodologi yang biasa dipakai oleh para mujtahid di masa lalu di dalam bagaimana merumuskan dan menyimpulkan sebuah hukum. Nah, saya kira dari paparan saya tentang bagaimana cara berpikir Nahdlatul Ulama dan bagaimana cara Nahdlatul Ulama mengambil kesimpulan itu, saya mempunyai husnudzon bahwa bahsul masail yang tidak jadi untuk dilaksanakan itu terkait dengan nilai-nilai yang selama ini diemban. Karena selain bagaimana Nahdlatul Ulama mempunyai cara berpikir, Nahdlatul Ulama pula mempunyai namanya ususul khittah. Ususul khittah itu adalah dasar-dasar garis-garis bagaimana Nahdlatul Ulama memerankan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan di tengah-tengah umat. Nah, ususul khittah yang pertama yaitu adalah tawassut wal i'tidal. Moderasi dalam bergerak. Kalau tadi kan cara berpikir yang tawassut itu tidak liberal dan juga tidak tekstualis. Di dalam dakwah, Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah ususul khittah, dasar-dasar garis besar bagaimana cara Nahdlatul Ulama bergerak. Yang pertama adalah at-tawassut wal i'tidal. Jadi moderasi dalam bergerak dan bagaimana. Yang kedua disusul dengan at-tasamuh, yaitu toleransi. Yang ketiga adalah bagaimana Nahdlatul Ulama itu di dalam ususul khittahnya ada yang disebut at-tawazun, yaitu berimbang. Yang keempat adalah al-amru bil ma'ruf. Jadi tidak jadinya bahsul masail itu terkait menurut husnudzon saya adalah dengan ususul khittah yang dimiliki Nahdlatul Ulama, yaitu harus berimbang. Nah, saya berhusnudzon mungkin Nahdlatul Ulama sudah mengundang dari pihak para Ba'lawi yang nasabnya putus itu untuk juga bisa hadir, namun mungkin dari pihak Ba'lawinya tidak mau hadir. Nah, karena dari pihak Ba'lawi tidak mau hadir, maka karena ada at-tawazun harus berimbang itu mungkin lembaga bahsul masail yang mempersiapkan itu kemudian tidak menyelenggarakan itu karena tidak ada tawazun itu, tidak ada berimbang. Karena hanya dari saya sebagai orang yang telah membatalkan secara qat'i bahwa Ba'lawi ini betul-betul bukan cucu Nabi berdasarkan dari dalil-dalil yang telah saya sampaikan kepada pihak Suriah Nahdlatul Ulama. Mungkin dari pihak Nahdlatul Ulama kalau misalnya melihat dari apa yang saya tulis dan tulisan saya itu masih bisa diakses oleh semua pihak karena tulisan itu kemudian saya bagi di berbagai macam platform web yang bisa diakses hari ini, yaitu draft Bahsul Masail. Nah, draft Bahsul Masail itu di dalamnya itulah yang saya kirimkan kepada Syuriah Nahdlatul Ulama yang sedianya akan menjalankan atau melaksanakan Bahsul Masail di tanggal 6 Mei 2024 itu. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan dari cara Nahdlatul Ulama di dalam berdakwah yang harus dia tawassut wal i'tidal, dia harus tasamuh, dia harus tawazun, dia juga ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka karena dari pihak Ba'lawi tidak ada yang perwakilan atau tidak mau, maka bahsul masail itu tidak jadi dilaksanakan. Itu husnudzon saya. Walaupun ada asumsi-asumsi yang lain yang mungkin ada pihak-pihak yang tidak berkenan diselenggarakannya bahsul masail di tingkat Suriah itu. Padahal acara itu kita sudah berkomitmen untuk tidak di-up ke publik, dan sebelumnya pun sudah
beritakan kepada kami bahwa tidak boleh diliput, tidak boleh membawa HP, dan tidak boleh diberitakan. Ini khusus untuk acara Bahsul Masail, agar Nahdlatul Ulama secara lembaga ini memiliki basis pengetahuan tentang nasab Balawi dari berbagai macam aspek, baik dari bidang sejarah, dari bidang ilmu nasab, dari bidang tes DNA, yang dalam hal ini PBNU mengundang Bapak Dr. Sugeng Sugiarto itu. Terima kasih ya Imat atas keterangannya. Apabila Bahsul Masail ini kedepannya tetap tidak dilaksanakan, Yai, lalu bagaimana posisi dari apakah lebih baik bertarung di media sosial seperti saat ini atau bagaimana, Yai? Karena istilahnya kan ada satu pintu yang tertutup ini dari Bahsul Masail. Saya kira Bahsul Masail itu bukan sebuah akhir ya. Jadi walaupun ada Bahsul Masail ya, kemudian menghasilkan sesuatu, itu bukan selesai di situ. Jadi bisa jadi kan dari pihak Balawi itu ada yang Bahsul Masail juga. Kemudian setelah Bahsul Masail, kemudian ditetapkan nasab mereka sahih dalam Bahsul Masail mereka, tidak seperti itu. Kemudian semua harus menerima, tidak. Jadi apapun bentuk musyawarah yang dilaksanakan, maupun itu, baik itu Bahsul Masail, baik itu fatwa, ya baik itu misalnya isbat nasab, apabila variabel-variabel daripada basis dalilnya itu tidak sesuai, tetap saja nasab Balawi itu batal seperti apa adanya sekarang. Nah, dan sekarang ini walaupun tidak ada Bahsul Masail, ulama-ulama NU ini sebenarnya sudah sering saya katakan 99% itu sudah mengakui bahwa nasab Balawi ini memang batal, dan Balawi nasab secara ilmu sejarah, dan mustahil secara ilmu DNA mereka adalah keturunan dari baginda Nabi. Dan saya kira Nahdlatul Ulama secara kelembagaan akan menjunjung tinggi statuten daripada Nahdlatul Ulama 1926, khitah Nahdlatul Ulama yang kemudian dikukuhkan 1984 di Situbondo, tentang sikap-sikap Nahdlatul Ulama dalam politik, dalam kemasyarakatan, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbasis ulama tentu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari misalnya di dalam Qanun Asasi, bahwa inna nahdlatal ulama'i jam'iyatu adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin, bahwa Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatu adlin, organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Di dalam keadilan itu, di situ ada musawat bainan nas, ada kesetaraan antar semua manusia. Nah, kesetaraan antar semua manusia ini bertentangan dengan ajaran Balawi. Bagi Balawi, manusia itu tidak setara. Balawi yang bukan siapa-siapa membangun sebuah narasi-narasi glorifikatif terhadap kesejarahan mereka, yang dengan narasi glorifikatif yang palsu itu, kemudian mereka menisbahkan dirinya sebagai manusia yang unggul. Kemudian mereka mengatakan bahwa antara Pak Dr. Sugeng, walaupun seorang doktor yang cerdas, itu tidak sama kedudukannya, kehormatan dan kemuliaannya dengan Balawi yang bodoh, yang suka berzina, yang suka minum minuman keras, karena mereka harus diakui sebagai keturunan Nabi walaupun tidak terbukti. Nah, ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, di mana Nahdlatul Ulama dikatakan sebagai jam'iyatu adlin. Kemudian
Nahdlatul Ulama juga adalah sebagai jam'iyatu amanin, yaitu organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keamanan, keselamatan. Kemudian jam'iyatu islahin. Islah ini adalah revisionis, ya, ingin selalu berbuat yang terbaik untuk semua. Jadi al-islah itu adalah ayyatiya bisalahin wa jayyidin, melakukan sesuatu yang baik dan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada al-islah minal fasad ila ma huwa shalah, ada al-islah minas salah ila ma huwal aslah. Ada revisionisme dari sesuatu yang rusak kepada sesuatu yang lebih baik, pada sesuatu yang baik, dan sesuatu yang sudah islah, yang sudah shalah, itu bagaimana diupayakan untuk menjadi ila mahwal aslah, menjadi sesuatu yang lebih maslahat. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama, kata Mbah Hasyim Asy'ari, juga adalah jam'iyatu ihsan, yaitu organisasi yang merupakan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai bagaimana bisa berbuat baik terhadap orang lain. Jadi al-ihsan itu makna di dalam Islam kan ada dua. Ada an ta'budallaha ka'annaka tarah itu. Ada juga makna ihsan itu adalah taqdimul khair lil akharin. Taqdimul khairil akhirin, mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Nah, saya kira dari basis-basis dasar-dasar yang ditanamkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini memiliki keterkaitan dengan sikap-sikap Nahdlatul Ulama terhadap apa yang sedang kita hadapi. Jadi Nahdlatul Ulama nampak begitu hati-hati dan kelihatan sekilas seperti mendukung Balawi, tetapi sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan yang luas itu yang menjadi pertimbangan daripada para pengurus Nahdlatul Ulama. Saya kira demikian, ya. Walaupun ada di sana oknum-oknum, ya, yang kelihatan begitu provokatif di dalam bagaimana menyampaikan keberpihakannya terhadap Ba'alawi tanpa dalil, tetapi secara kelembagaan saya kira Nahdlatul Ulama masih tetap berjalan sesuai dengan usul khittah daripada para pendahulu-pendahulu Nahdlatul Ulama, wabil khusus sesuai dengan khittah yang diteguhkan, khittah 1926 yang diteguhkan di dalam garis-garis khittah yang dikukuhkan pada 1984 di Situ Bondo. Demikian, Mas Lutfi. Mungkin dari sisi Dr. Sugeng bisa dielaborasi informasi-informasi terkait Bahsul Masail itu, tetapi dari versi saya seperti itu. Terima kasih Yai atas keterangannya Yai.